Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk pertemuan kali ini materi yang akan dibahas tentang jual beli yang sah tetapi dilarang. Lanjutan daripada materi sebelumnya masih tentang jual beli. Kalau kemarin itu jual beli yang sah, yang halal, ya. Kalau sekarang sah jual belinya tetapi dilarang, ya. Berarti tidak boleh. Apa saja, ya, yang termasuk jual beli yang sah tetapi dilarang itu disebut sah karena ya jual beli tersebut sudah terpenuhi syarat dan rukun, tetapi tidak sah. Kenapa? Ya, nah di sini berarti ada sebab lain. Yang termasuk jual beli yang sah tetapi dilarang itu yaitu jual beli pada saat khutbah dan salat Jumat. Ya, jual beli pada saat khutbah dan salat Jumat. Tentu di sini bagi siapa dulu yang tidak boleh itu, yang tidak baik itu? Tentu bagi orang yang berkewajiban untuk melaksanakan sholat Jumat. Kemarin sudah, ya, pada bahas materi sebelumnya sudah bahas siapa saja yang wajib sholat Jumat. Nah, orang-orang yang sudah termasuk wajib melaksanakan Jumat apabila melaksanakan jual beli pada saat itu, maka tetap jual belinya sah tetapi dilarang. Kenapa? Karena ada kewajiban yang lain. Apa? Menunaikan salat Jumat. Ya, paham ya? Terus yang kedua, jual beli dengan cara menghadang di jalan sebelum sampai ke pasar. Di sini umpamakan si penjual tidak tahu harga di pasaran. Contoh, dari suatu daerah dia itu menjual ke kota, sedangkan dia itu tidak tahu harga berapa pasarannya. Di jalan ada yang menawar dengan harga yang rendah dari harga pasaran. Nah, itu yang tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Ada sebab. Kenapa? Kalau seandainya dia tahu nanti pas sudah dijual ternyata harganya lagi tinggi, kan terjadi penyesalan. Nah, yang tidak boleh itu adalah ada rasa menyesal dari salah satu pihak. Jadi maka di sini tidak boleh jual beli barangnya dengan cara menghadang di jalan sebelum sampai ke pasar. Jadi dihadang di jalan, dibeli dengan harga di bawah pasaran. Nanti yang menyesal siapa? Yang menjual. Ya, paham? Contoh pemakan si petani menanam bayam, ya, akan dijual langsung ke pasar, sedangkan dia tidak tahu berapa harga di pasaran. Di tengah-tengah jalan ada bandar, seandainya, ya kan, membeli barang tersebut dengan harga yang lebih rendah, dijual di sana, itu tidak boleh, ya. Terus yang ketiga, jual beli dengan niat menimbun barang. Di penimbunan barang. Jadi di sini barang ditimbun, dijualnya kapan? Nanti ketika harga mahal. Kan biasanya kalau barang susah di pasaran pasti mahal. Nah, ini harga normal langsung ditimbun, disimpan dengan tujuan akan mendapat keuntungan nanti ketika barang langka di pasaran. Jelas kalau langka berarti barang harga karena akan naik, dia akan menjualnya, ya. Dia itu mengambil keuntungan di atas penderitaan orang lain. Tidak boleh, ya, mengambil keuntungan di atas penderitaan orang lain. Tertawa dia sendiri, orang lain menangis. Dia senang, orang lain kesusahan itu tidak boleh. Terus yang keempat, jual beli dengan cara mengurangi ukuran dan timbangan. Nah ini, ya, takaran si penjual ketika menjual, umpamakan dia menjual 1 kilo, nasi timbangannya itu dirubah-rubah supaya agak kurang dari 1 kilo. Sekarang si pembeli menjualnya 1 kilo, dia dengan niat sendiri mengurangi timbangan, itu juga haram, tidak sah, tidak sah, kan barangnya ada, orangnya ada, tetapi dia curang. Nah, itu juga tidak boleh, ya. Terus yang kelima, jual beli dengan cara mengecoh, ya, tidak boleh. Yang mengecoh barang, contoh memakan barang diperlihatkan yang bagus-bagusnya saja, ternyata di dalamnya
jelek, kita beri suatu makan sayuran atau buah-buahan, ya kan yang diperlihatkan itu yang bagus khususnya, sedangkan tidak tahu di dalamnya, itu berarti mengecoh. Tidak boleh sah ya sah, tetapi ingat ada yang dirugikan. Nah itu tidak boleh. Yang keenam, yang termasuk jual beli yang sah tetapi dilarang itu adalah jual beli barang yang masih dalam tawaran orang lain. Jadi menjual barang masih dalam tawaran orang lain. Umpamakan contoh, si A akan menjual ataupun menjual barang kepada si B tapi belum jadi, masih dalam penawaran. Umpamakan si A ingin harga 1 juta, si B menawar 700. Nah si B minta waktu untuk mikir-mikir. Ketika si B minta waktu untuk mikir-mikir, datang si C untuk memberi barang yang sama dengan harga lebih unggul daripada penawaran si B. Nah oleh si penjual dikasih kepada si C tadi, maka itu tidak boleh. Kenapa? Karena antara tawar menawar dengan si A dengan si B itu belum tuntas, ya kan? Kecuali kalau si B udah nggak sanggup, berarti membatalkan, berarti boleh dijual ke si C. Ini belum tuntas dengan transaksi dengan si B, datang orang lain pihak ketiga yang membeli barang yang sama dengan tawaran harga yang lebih di atas penawaran yang pertama, oleh si penjual dijual kepada itu tidak boleh. Sah cuman dilarang. Kenapa? Karena ada orang yang nggak enak. Siapa? Yang lagi penawar si pertama, ya itulah yang termasuk jual beli yang sah tetapi terlarang. Sah karena syarat-syaratnya terpenuhi, terlarang karena ada sebab yang kadang-kadang orang lain sakit, orang lain tidak enak, atau ada kewajiban yang lain. Ya demikianlah pembahasan materi untuk pertemuan hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya, juga dipahami. Mohon maaf atas segala kekurangan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.